Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dr. Busai SAG, Ketua Generasi Muda Masjid Sumatera Utara, sangat menyesalkan sikap perbuatan Gus Miftah ketika menyampaikan tabligh akbar dengan menghina seorang yang lemah yang memang mencari nafkah untuk anak istrinya dengan penuh keikhlasan, mencari rezeki yang halal. Bagaimana sikap Gus Miftah menggobloki, mengusir untuk tukang es jualan keluar. Ini tidak mencerminkan umat Islam, tidak mencerminkan sikap ulama, tidak mencerminkan sikap pendakwah. Oleh sebab itu saya sarankan Gus Miftah untuk bisa meminta maaf dan bacalah surat An-Nahl ayat 125. Bagaimana kita untuk mendakwah, mengajak orang dengan bil hikmah wal mau'izati hasanah. Dengan hikmah, dengan bijaksana sehingga orang tertarik dan mau memeluk Islam dan mau mengamalkan Islam. Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah di depan para jamaah ketika tabligh akbar ini adalah tidak bermoral, bukan sikap seperti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang non Islam menghina, bahkan mencaci maki, beliau tetap tenang dengan sikap dakwahnya, dengan sikap perbuatan dakwah yang dilakukan sehingga orang yang membenci Islam malah masuk Islam. Nah, kondisi pada saat ini Gus Miftah yang dianggap panutan, yang didengar cakapnya, kok bisa sih untuk menyampaikan dan mengusir orang yang lemah, yang mencari makan, mencari nafkah untuk anak istrinya, sehingga diusir dan diolok-olok pada saat pengajian yang dilakukan oleh Gus Miftah. Saya kira ini perlu kita semua pendakwah, ulama, berikanlah sikap yang menyejukkan, yang dapat menggugah hati para jamaah, bersikap santun cara berdakwah agar semua orang suka dengan kita, cara sikap kita, cara tingkah kita bisa menyentuh. Rasulullah SAW berhasil dakwahnya cuma dua hal yang ia lakukan. Pertama, ibadahnya kepada Allah tidak putus dan sudah dijamin Allah masuk surga. Kedua, akhlaknya kepada sesama manusia, bukan kepada Islam saja tapi kepada orang non-Islam. Sehingga Rasulullah SAW dia eksis sampai sekarang karena sikapnya itu. Nah, kalau kita banding dengan sikap Gus Miftah yang dia lakukan kepada orang yang lemah, yang memang mencari makan untuk anak istrinya, yang mencari uang yang halal, kenapa mesti diusirnya? Kenapa mesti dihinanya? Maka saya berharap kepada kita semua untuk bersikaplah dengan hikmah, dengan baik, dengan dakwah-dakwah yang bisa menyentuh perasaan umat. Dan jangan sekali-sekali kita menyinggung perasaan umat dan mengolok-ngolok ketika ingin mencari bahan candaan. Sekali lagi kami menyesalkan sangat sikap Gus Miftah. Oleh sebab itu Gus Miftah, supaya Anda dikenang, supaya Anda diingat seumur hidup oleh umat, silakanlah minta maaf kepada orang yang lemah, yang Anda hina, yang Anda usir, silakan minta maaf. InsyaAllah Allah akan mengangkat derajat Anda. Walaupun kondisi pada saat ini Anda telah melakukan kesalahan sebagai manusia, tidak salahlah kita meminta maaf kepada orang yang kita sudah sakiti. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.